Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Edmin Jaidan dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis saya yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Belanja Masyarakat Kecamatan Cimalaka. Ya, ada dua faktor yang mendasari kenapa saya mengambil judul tersebut. Faktor yang pertama adalah media sosial saat ini banyak digandrungi oleh seluruh kalangan masyarakat, baik itu dewasa, remaja, maupun anak-anak. Ya, bisa kita lihat sendiri oleh mata kita setiap harinya masyarakat ataupun warga saat ini sangat-sangat sering menggunakan media sosial sebagai alat untuk komunikasi, hiburan, maupun mencari informasi bahkan pekerjaan. Ya, salah satunya adalah pengiklanan suatu produk yang asalnya menggunakan media cetak sekarang berganti menggunakan media elektronik seperti media sosial. Hal itu dikarenakan karena kemajuan teknologi dan juga sifat media sosial yang mudah dijangkau, mudah diakses, dan lebih irit tentunya. Ya, dan faktor yang kedua adalah di negara Indonesia saat ini sangat banyak tenaga-tenaga muda, tenaga remaja, angkatan remaja saat ini sangatlah banyak dibandingkan negara lain. Jadi seperti yang kita tahu bahwa remaja saat ini siapa sih yang tidak mengetahui media sosial? Ya, remaja saat ini sangat aktif bermain media sosial. Bisa dilihat contohnya adalah di sekolah mereka selalu membuka HP mereka dan melihat media sosial mereka, baik itu media sosial WhatsApp, Instagram, maupun Facebook, bahkan web. Ya, dari dua faktor di atas maka peneliti sedikit tertarik untuk membahas hal tersebut, dan peneliti pun ingin membahas tentang yang pertama adalah bagaimana peranan media sosial terhadap perilaku belanja masyarakat, dan yang kedua bagaimana peranan media sosial terhadap perilaku belanja masyarakat Kecamatan Cimalaka, baik itu sebelum mengenal media sosial ataupun sesudah mengenal media sosial. Dan yang ketiga adalah bagaimana dampak media sosial terhadap perilaku belanja masyarakat Kecamatan Cimalaka. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana peranan media sosial terhadap perilaku belanja masyarakat. Ya, berdasarkan hasil studi literatur dari beberapa sumber, saya sebagai peneliti menemukan bahwa memang benar terjadi kenaikan berbelanja akibat konsumen atau masyarakat itu mengenal atau menggunakan media sosial. Ya, tidak bisa dipungkiri karakteristik media sosial yang mudah diakses dan bisa digunakan di mana saja dan kapan saja menjadi salah satu faktor penting yang mendorong masyarakat dapat melihat iklan-iklan yang muncul di media sosial, lalu mereka memiliki ketertarikan untuk membeli barang tersebut, dan biasanya barang-barang yang susah dicari di toko-toko tersedia di media sosial. Hal itu juga tentu menjadi salah satu faktor yang menjadikan media sosial sebagai suatu alat interaksi yang berpengaruh terhadap perilaku belanja masyarakat. Ya, baik, kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir,
yaitu bagaimana dampak media sosial terhadap perilaku belanja masyarakat Kecamatan Cimalaka. Ya, berdasarkan hasil kuesioner bisa kita lihat sekitar 69,6% audiens menjawab mengalami kenaikan berbelanja barang primer setelah mengenal media sosial. Dan kuesioner selanjutnya sekitar 95,7% audiens menjawab ya untuk pertanyaan apakah setelah mengenal media sosial terjadi kenaikan dalam berbelanja barang sekunder. Dan kuesioner yang terakhir adalah sekitar 26,1% audiens menjawab ya untuk kenaikan pembelian barang tersier. Ya, lalu kenapa hanya barang primer dan sekunder saja yang mengalami kenaikan yang drastis? Yaitu bisa kita lihat bahwa promosi-promosi yang ada di media sosial biasanya mereka mempromosikan produk-produk yang tidak terlalu mahal, misalnya produk pakaian, makanan, handphone ataupun alat kosmetik. Ya, mungkin itu faktor kenapa hanya pada barang sekunder saja dan primer yang mengalami kenaikan yang drastis. Nah, ini juga bisa menjadi peluang oleh produsen produk-produk tersier untuk lebih menekankan pengiklanan ke barang-barang tersier di media sosial, karena saya lihat pengiklanan di media sosial akan barang tersier sangatlah sedikit dan bisa jadi referensi buat pemilik usaha barang tersier untuk lebih meningkatkan promosi mereka agar penjualan mereka pun meningkat. Ya, jadi kesimpulannya media sosial saat ini bukan hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, namun media sosial saat ini digunakan sebagai alat untuk transaksi jual beli. Ya, peran media sosial sangatlah berpengaruh terhadap seberapa sering masyarakat berbelanja ataupun ada penambahan volume berbelanja. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya iklan yang muncul di media sosial, kemudahan informasi yang bisa didapatkan melalui media sosial, dan akses yang mudah bisa di mana saja dan kapan saja. Selain itu, peneliti memiliki saran bagi masyarakat agar menggunakan media sosial sebagai alternatif strategi marketing. Masyarakat bisa menggunakan media sosial ketimbang media cetak, karena media sosial lebih murah dan jangkauannya luas. Jadi masyarakat bisa lebih hemat sedikit dan memanfaatkan hal tersebut. Yang kedua, untuk pemerintah, saya berharap memiliki saran pemerintah terus melakukan perbaikan teknologi komunikasi, yaitu dengan pembangunan
beberapa jaringan internet baru agar akses internet yang akan digunakan menjadi lebih cepat, dan itu berdampak pada kecepatan pengiklanan di media sosial. Ya, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya, guru pembimbing saya, terutama Bu Ani Setiani serta Ibu Kurnia yang telah membimbing karya tulis saya sampai dengan selesai ini. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.